Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bustanul Ahbar li Fadilah Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Mukhtasar Nailul Awtar. Imam Syaukani, syarah daripada kitab Al-Muntaqa lil Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Baik, sekarang kita akan membahas bab alasan golongan yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu tidak jadi kafir, tidak kekal di neraka, tetapi berdosa besar. Kemarin kita membahas bahwa orang yang meninggalkan sholat itu disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kefarduan sholat itu. Dia meyakini bahwa sholat itu tidak fardu dalam agama Islam. Maka sepakat para ulama, orang yang mengingkari dengan kefarduan sholat fardu, orang itu sudah dikatakan murtad, keluar dari agama Islam. Yang kedua, ada orang yang meninggalkan sholat dikarenakan dia malas. Dia tidak mengingkari kewajibannya, tetapi dia malas saja, tidak mau sholat. Maka orang ini tidak bisa dikatakan murtad, tetapi dikatakan orang itu fasik, orang yang berdosa, bahkan dikatakan dosa besar. Mudah dipaham kemarin ya. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa ada yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu tidak bisa dikatakan jadi murtad. Nah, tentunya yang disebabkan karena malas ya, bukan karena ingkar. Baik. Ini hadis-hadisnya. Hadis yang ke-512. An Ibni Muhayrizin anna rajulan min Bani Kinanata yud'a Mukhdajiyya. Sami'a rajulan bisyami yud'a Aba Muhammadin. Innal witra wajibun. Qala al-Mukhdajiyyu faruhtu ila Ubadah bin Samit fa akhbartuhum faqala Ubadah kadzaba Abu Muhammad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibadi man ata bihinna falam yudayya' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdan ay yudkhilahul jannata wa man lam yati bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dari Ibnu Muhayriz bahwa seseorang laki-laki dari Bani Kinanah yang dikenal dengan Al-Mukhdajiyyu pernah mendengar seorang laki-laki di Syam yang dikenal dengan Abu Muhammad. Ia berkata,
Aku gembira. Lalu aku pergi kepada Ubadah bin Samit. Aku pergi kepada Ubadah bin Samit untuk memberitahukan kepadanya. Maka Ubadah berkata, Abu Muhammad dusta. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sembahyang yang diwajibkan oleh Allah itu atas hamba-hambanya itu cuma ada 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakannya, sedikit pun daripadanya karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa tidak mengerjakannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendakinya, maka ia akan menyiksanya, dan bila ia menghendakinya, maka ia akan mengampuninya. Jadi ini ceritanya, ada seorang laki-laki yang berasal dari negara Syam, maksudnya gitu ya, dikenal dengan namanya Abu Muhammad. Dia bilang salat witir itu hukumnya wajib. Maka berkata Al-Mukhdajiyu, aku pun pergi kepada Ubadah bin Samit, lalu aku bercerita dengan dia, wahai Ubadah, katanya yang bernama Abu Muhammad itu mengatakan bahwa salat witir itu hukumnya wajib. Maka Ubadah bin Samit berkata, oh tidak benar, Abu Muhammad itu salah, witir itu tidaklah wajib. Kenapa Ubadah berkata demikian? Kata Ubadah, karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 5 salat yang Allah wajibkan kepada hambanya. Itu yang kita katakan tadi, salat 5 waktu. Siapa yang tidak menyia-nyiakan dari salat tersebut, meringan-ringankan, yakni dia selalu mengerjakannya, maka Allah akan memberikan janji kepadanya untuk masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggalkan salat tersebut, maka jikalau Allah menghendakinya, dia akan memasukkan ke dalam neraka atau mengampuninya. Wa fi riwayat Ibnu Majah wa qala fihi wa man jaa bihinna qad intaqasa minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah ada tambahan, barang siapa mengerjakannya dengan mengurangi sesuatu daripadanya karena hendak memberikan kewajiban sembahyangnya. Nah, maksudnya dalam riwayat Imam Ibnu Majah, siapa yang mengerjakannya tapi dikurangi, alias 5 waktu tapi dia kurangi, umpama cuman 4 waktu aja dia kerjakan, sewaktu dia tinggalkan, 1 waktu dia tinggalkan. Di sini menunjukkan salat 5 waktu itu, seseorang yang meninggalkan salat 5 waktu itu mengatakan bahwa salat wajib itu hukumnya tetap wajib, tidak mengingkari kewajibannya, cuman dia meninggalkannya karena malas. Maka kalau Allah menghendaki,
orang tersebut Allah masukkan dia ke dalam neraka, atau kalau Allah berkehendak mengampuninya. Nah, dari hadis inilah para ulama yang kita sebutkan pada pertemuan lalu di kalangan, terutama di kalangan Syafi'i, orang yang meninggalkan salat itu akan dilihat dulu, akan dipandang dulu, diteliti dulu, apakah dia meninggalkan salat itu karena ingkar dengan kewajibannya atau karena malas. Kalau seandainya dia meninggalkan salat itu dikarenakan malas saja, maka tidak bisa dikatakan murtad. Hukumannya orang ini kalau dia tidak mengqadha di akhirat nanti adalah, kalau Allah berkehendak Allah masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Tapi kalau Allah juga berkehendak, bisa saja Allah masukkan, Allah ampuni dia. Itu terserah urusan Allah. Sedangkan salat witir ya, itu tidaklah wajib. Sedangkan yang kita katakan tadi dalam hadis ini, Abu Muhammad mengatakan katanya wajib. Kita dalam mazhab kita tidaklah wajib. Nah, beda kalau seandainya di mazhabnya Hanafi. Kalau mazhabnya Imam Hanafi, salat witir itu hukumnya wajib. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan witir. Sehingga dalam mazhab Hanafi, salat 5 waktu, salat sehari semalam itu bukan 5 waktu yang wajibnya, tapi 6. Itu mazhab siapa? Mazhabnya Hanafi, Imam Hanafi. Sedangkan kita mazhab Syafi'i dan kebanyakan para ulama, witir tidaklah wajib. Witir itu hanyalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau seandainya ada orang yang meninggalkan salat witir menjadi kebiasaan dia, alias sudah kebiasaan tidak salat witir, maka hukumnya orang itu terkena sanksi makruh saja. Allah benci orang yang tidak salat witir itu. Jadi kebanyakan ulama, terutama di kalangan Syafi'i, witir itu tidaklah wajib. Yang wajib cuma salat 5 waktu. Udah dipaham kira-kira ya? Nah, jadi hadis tadi itu menunjukkan bahwa dalil tidaklah menjadi murtad bagi orang yang meninggalkan salat karena malas. Kalau Imam Hanafi tadi yang 6 waktu itu berarti termasuk witir berarti? Iya, termasuk witir mazhab Hanafi. Bahkan mereka berpendapat salat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya wajib. Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya wajib. Sedangkan kita tidak ada kewajiban salat kecuali hanya salat 5 waktu saja. Baik, kita lanjutkan. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يغسل بسائر الأعمال. Ini hadisnya kurang ya. ثم يغسل بسائر الأعمال. Nah ini ya, dalam hadis Abu Hurairah
Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salat yang wajib, yakni 5 waktu itu. Maka apabila ia telah menyempurnakannya, yakni menyelesaikan semua salat wajib tadi di dunia dengan sempurna, yakni kalau dia sempurna diterimalah salat. Wa in qila wa illa qila, dan apabila dia tidak sempurna sembahyangnya ada yang bolong-bolong, maka dikatakan kepada malaikat, wahai malaikat, lihatlah dulu apakah ia pernah mengerjakan sembahyang sunnah. Jika ia pernah mengerjakan sembahyang sunnah, maka kekurangan dalam sembahyang wajib fardu disempurnakan dengan sembahyang sunnahnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlukan seperti itu, diperlakukan seperti itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pendapatnya, kalau menurut hadis ini kalau seandainya orang itu tidak sholat fardu, lalu juga dia tidak mengqadha, maka di akhirat nanti akan dilihat, kata Allah, ada enggak dia mengerjakan salat sunnah. Kalau dia ada mengerjakan salat sunnah, sudahlah, Allah mau aja kurang lebih menempel. Tapi sebenarnya tidak pas tempelannya. Kenapa? Karena sunnah tidak bisa menempel yang wajib. Tidak bisa menempel yang wajib. Tapi ya itulah Allah Ta'ala tadi. Allah itu mau aja kurang lebih. Makanya tadi yang di hadis yang kita sebutkan tadi, pertama hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i, kalau Allah, kata Ubadah bin Samit, kalau Allah berkehendak Allah akan mengadabnya, kalau Allah berkehendak Allah mengampuninya. Masalah salat ini. Nah, hadis yang kita tadi baca ini barusan, kalau seseorang itu meninggalkan salat fardu dan dia tidak mengqadhanya di akhirat, maksudnya tidak mengqadhanya waktu di dunia, maksudnya di akhirat, kalau Allah akan berkata kepada mereka, coba lihat dulu orang ini ada enggak mengerjakan yang sunnah-sunnah. Untuk mengqadha wajib dia sudah tidak mengerjakannya, yang sunnah ada enggak dia kerjakan. Ya sudahlah, kalau ada, kata Allah, tambahin aja dah. Walaupun tadi sebenarnya salat sunnah tidak bisa menambah yang wajib. Nah, tapi kembali kepada Allah Ta'ala. Baik, hadis yang ke-515 daripada Ubadah bin Samit, berkata dia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Dalam riwayat Abu Ubadah bin Samit, dia berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, barang siapa telah mengikrarkan, menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah yang esa, tiada sekutu baginya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hambanya dan pesuruhnya, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan hambanya dan pesuruhnya. Nabi Isa adalah hamba Allah
dan yang terjadi dengan kalimatnya, maksudnya Allah jadikan Nabi Isa itu dengan kalimatnya kun fayakun itu, yang disempurnakan kepada Maryam dengan tiupan ruh daripadanya. Dan sesungguhnya surga dan neraka itu benar adanya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga menurut keadaan amalnya. Nah, jadi di sini kunci surga itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dia mengakui Nabi Isa itu utusan Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Maka Allah akan masukkan orang itu nanti di akhirat ke dalam surga. Tetapi kata Allah, kata Rasul, dengan menurut keadaan amalnya. Maksudnya di sini adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah itu kunci surga. Artinya kalau orang itu masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang ini masih dianggap Islam. Kalau bahasa kitanya Islam KTP lah bahasa kitanya. Dia tidak pernah mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan atau Tuhan, enggak. Dia tetap mengatakan Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusannya. Walaupun di dunia orang ini banyak berbuat dosa, lah dia pemabuk, lah dia penjudi, lah dia tidak sholat, tidak puasa dan sebagainya. Kata Nabi, ending akhirnya nanti di akhirat orang ini pasti akan masuk surga juga. Walaupun ibarat kata mampir dulu ke dalam neraka. Karena kuncinya itu ada yang lagunya, syairnya Habib Syekh, Miftahul Jannah la ilaha illallah, Miftahul Jannah. Nah itu kan ya, kunci surga, la ilaha illallah. Itu kunci surga. Jadi selama orang itu beragama Islam, walaupun dia berbuat maksiat di dunia ini, walaupun dia melanggar perintah Allah, dia tinggalkan perintah Allah, larangan Allah malah dia kerjakan, perintah Allah malah dia tinggalkan. Di akhirat gimana? Masuk neraka, tapi nanti juga ending akhirnya masuk ke dalam surga. Ini hadis tadi ini menunjukkan. Nah dari hadis ini menunjukkan bahwa salat itu apabila ditinggalkan sama seseorang, orang itu berdosa tapi tidak bisa dikatakan murtad. Ini apabila seseorang itu meninggalkannya karena kemalasan. Guru Bakri, Allah yarham, sudah lama meninggal di Banjarmasin. Kan terkenal tuh ya Guru Bakri, lucu tuh. Guru Bakri. Jadi Guru Bakri itu beliau pernah berdoa, kata beliau, ya Allah, jangan sampai aku masuk ke dalam neraka. Artinya jauhkanlah aku dari masuk ke dalam neraka. Itu aja doanya. Jadi ditanya sama jamaahnya, kenapa pian guru berdoanya cuman ya Allah di akhirat jangan sampai aku masuk neraka. Artinya jauhkan aku dari api neraka. Lalu dijawab sama Guru Bakri. Jawabannya kata Guru Bakri, kalau kada masuk neraka berarti masuk surga. Tapi kalau ada orang, ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga, bisa jadi nanti masuk surga juga, tapi sebelumnya mampir dulu ke dalam neraka.
Jawaban guru Bakri itu hebat juga. Nah, oleh karena itu kita berdoa ya dua-duanya. Allahumma ajirna minan nar wa adkhilna jannata bighairi hisab. Ya Allah, lindungilah kami atau aku dari api neraka. Jangan sampai masuk neraka. Wa adkhilna jannata bighairi hisab, dan masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab. Itu sempurna tuh. Jangan mampir ke neraka tapi masuk surga langsung. Tapi kalau ada orang berdoa cuma ya Allah masukkan saya ke dalam surga, masukkan saya ke dalam surga, khawatir nanti mampir dulu ke dalam neraka. Makanya guru Bakri jawaban doanya pendek, ya Allah jangan sampai masuk neraka, jauhkanlah aku dari neraka. Itu aja. Kalau minta surga rasanya kada pantas masuk surga, masuk neraka kada tahan juga. Itu doanya Abu Nawas. Ilahi lastu firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, rasa-rasanya tidak pantas aku ini masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kebanyakan dosa. Wala aqwa ala naril jahimi, cuman masalahnya ulun kada tahan juga masuk neraka. Masuk surga kada pantas, masuk neraka kada kuat. Lalu apa maunya? Fa innaka ghafiru fahab li taubatan waghfir dzunubi. Nah, kalau begitu ya Allah, ampuni aku dan berikanlah aku taubat. Artinya maafinlah. Fa innaka ghafiru dzambil azimi, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengampuni segala dosa-dosa yang besar. Nah, itu begitu tuh. Doanya doa memberi malas. Jar orang Banjar doa muha memberi malas. Masuk surga enggak pantas, masuk neraka enggak kuat. Nah, coba kalau orang ditagih hutang, dia enggak kuat lagi bayar, Pak. Saya enggak mampu bayar, Pak. Saya mau bayar apa? Gimana? Saya masuk ke penjara, kasihan anak istri saya, Pak. Kalau sampean bawa ke pengadilan, anak saya, istri saya kasihan, Pak. Saya enggak mampu juga bayar. Kata yang ngasih hutang, dah, saya bebaskan aja sudah. Nah, kan gitu tuh. Terima kasih Pak, gitu kan ya. Tapi nanti Pak kalau saya ada uang saya pasti bayar Pak. Tapi saya kalau seandainya saya mati Pak nggak bisa bayar, tolong dia didoakan Pak ya. Iya dah katanya. Nah itu tuh begitu tuh. Nggak bisa bayar, tapi kalau dimasuk penjara kasihan lagi ya Pak, anak istri lagi. Nah, sama pada anak istri. Nah, seperti itu juga doanya Abu Nawas tadi. Ada seseorang kiai lah ditanya sama seorang mahasiswa. Kata dia, Pak Kiai, ya, saya mau bertanya, silakan. Ada orang yang bukan Islam, tapi orang ini baik. Tentu dia tidak sholat, tidak puasa, karena itu kan kewajiban dalam Islam. Tapi orang ini tidak pernah bermasalah. Sama tetangga baik, suka bersedekah, suka gotong royong, suka nolong orang. Tidak bermasalah dengan masyarakat, baik saja di dalam bermasyarakat itu baik. Tapi tentulah dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, karena itu kan hanya kewajiban orang Islam. Tapi kenapa orang yang seperti itu di akhirat masuk neraka selama-lamanya tidak keluar dari api neraka? Sebaliknya ada orang Islam, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat. Kelakuannya itu la ilaha illallah, bermasyarakat itu tidak baik sama sekali. Mencuri, merampok, membunuh, berzina, nipu orang, pokoknya segala dosa itu dia lakukan. Cuma satu aja dosa yang tidak lakukan, menyekutukan Allah. Alias dia cuma Islam doang.
Kalau di akhirat masuk neraka enggak? Kata Pak Kiai, masuk. Nanti masuk surga enggak? Masuk setelah dia dihukum selama di neraka nanti. Maka si mahasiswa ini heran. Bagaimana bisa begitu Pak Kiai? Orang non muslim berbuat baik tapi masuk neraka selama-lamanya. Orang Islam tidak berbuat baik masuk neraka tapi ending akhirnya masuk surga. Kok bisa begitu? Lalu Pak Kiai ini memberikan logikanya begini. Kata Pak Kiai, kamu mahasiswa? Saya mahasiswa Pak Kiai. Semester berapa? Semester terakhir Pak Kiai. Kata Pak Kiai. Begini, kalau seandainya ada seseorang ini tidak pernah kuliah, pintar daripada kamu, lebih pintar dia daripada semua mahasiswa di situ, bahkan dosen atau rektor sekalipun dikalahkan dengan kepintarannya. Mahasiswa ini baik. Kira-kira bolehkah mahasiswa ini mendapatkan gelar S1, S2, S3 dan seterusnya? Boleh nggak? Kata mahasiswa, nggak boleh pakai. Tapi dia pintar, lebih pintar daripada kamu. Dosen aja kalah sama dia. Dia kepingin dapat gelar S1, S2, S3 dan seterusnya. Boleh nggak? Nggak boleh Pak Kiai. Kenapa? Karena dia tidak kuliah. Karena dia tidak terdaftar namanya di kuliahan, di sekolah nggak ada terdaftar. Lah sedangkan kamu, saya terdaftar Pak Kiai. Walaupun kamu nilainya jeblok, tapi dibantu sama dosenmu diluluskan. Lulus nggak? Lulus. Boleh nggak dapat gelar? Boleh Pak Kiai. Nah begitulah logikanya. Orang Islam walaupun dia berbuat jahat dan sebagainya, asalkan dia Islam, nanti dia masuk neraka, tapi ending akhirnya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia terdaftar di dalam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau logikanya dia terdaftar di mahasiswa universitas tersebut. Tapi kalau ada orang yang bukan Islam, walaupun dia berbuat baik, tapi karena tidak terdaftar, maka tidak boleh mendapatkan legalitas gelar tadi. Kenapa? Karena tidak terdaftar. Oleh karena itu ini Miftahul Jannah ini adalah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Kalau juga nggak bisa juga dapat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Allah suruh Islam. Walaupun Islam KTP tadi, penting KTP-nya Islam. Oh Islam sudah, mandikan, kafani, sholatkan, kuburkan. Urusan dia, dosanya dia adalah urusan kepada Allah. Urusan kita hanya sesama muslim. Nanti di akhirat terserah Allah. Berapa lama Allah masukkan dia ke dalam penjara neraka. Nanti setelah itu nanti Allah keluarkan dia dari surga. Dari neraka maksudnya, dan akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Cukup dulu ya sampai waktu Isya, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastaudiuka hadhihi al-ma'lumat wa ta'allamna min ulumiddin فأرجعها إلينا كلما نحتاج إليها وجعلنا من العاملين بما علمتنا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.